Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab iman tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Mari kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskan kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Ada 3 godaan besar manusia, yaitu harta, tahta atau kekuasaan, dan kenikmatan. Kita menyaksikan di sekitar kita atau bahkan juga mengalami sendiri orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Kekuasaan atau jabatan seringkali berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk kelompok. Yohanes dan Yakobus berambisi untuk mendapatkan jabatan
demi mengejar kemuliaan dan kemegahan duniawi. Yesus mengajarkan bahwa jabatan atau kekuasaan untuk melayani, untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Kekuasaan dimaksudkan untuk menjadi pelayan, maka sangat mungkin seorang pemimpin harus memanggul salib dan memberikan nyawa untuk banyak orang. Karena itu, pemimpin yang jujur dan bekerja untuk kebaikan bersama akan mengalami penderitaan dalam melayani. Penderitaannya adalah ungkapan ketaatan kepada Allah yang diganjar dengan kemenangan dan kemuliaan sejati. Marilah berdoa. Ya Yesus, bantulah kami mengalami cinta-Mu, agar apa yang terbaik dalam diri kami bisa diwujudkan. Terima kasih Yesus. Amin.